Assalamualaikum Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Lurah. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Semoga kita selalu sehat. Pada malam ini kita mengikuti ibadah keluarga tanggal 15 Juli 2020. Kiranya kita sama-sama tetap dipersatukan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kita. Terpujilah Kristus, amin. Shalom.
Bapak Ibu dan saudara, sama-sama kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami sama-sama mengikuti ibadah keluarga. Tuhan memberkati supaya kami sama-sama dapat menyimak, lalu dapat melakukan apa yang Kau titahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara, sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi lagi, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makanan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makanan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, teks yang baru kita baca tadi sebenarnya berhubungan dengan kehidupan orang-orang Israel zaman dulu ketika mereka bertemu dengan bangsa-bangsa lain atau suku lain yang ternyata tidak seiman dengan mereka. Kenapa orang Israel bertemu dengan orang yang tak seiman? Ya, karena mereka hidup di satu kota yang disebut kota Korintus. Kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang pada akhirnya menjadi kota yang penuh dengan kesibukan
dengan banyak kekayaan, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada agama-agama lain yang muncul. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Nah, ketika orang-orang Yahudi bertemu dengan agama lain, maka mereka mulai berada dalam situasi yang agak sedikit berbeda. Perbedaan itu kadang-kadang membuat hubungan antara mereka menjadi tidak baik. Salah satu yang sering menjadi perhatian bagi orang-orang percaya pada waktu itu adalah tentang makanan berhala. Sama juga Bapak Ibu dan Saudara dengan kita ketika kita datang ke Bali, kadang-kadang kita bertemu juga tuh dengan makanan-makanan berhala. Karena memang umat Hindu memang punya kepercayaan yang berbeda dengan orang Kristen. Persoalannya bagaimana yang harus kita mau sikapi? Bapak Ibu, orang Kristen dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak mengenal makanan haram. Jadi tidak mengenal makanan berhala. Mengapa? Karena orang Kristen hanya tahu adalah yang salah dan yang benar. Soal berhala dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam pemikiran orang Kristen, atau Yesus sendiri tidak melihat itu. Tetapi yang dilihat Yesus adalah tentang kebenaran bersama dengan Tuhan atau ketidakbenaran bersama dengan Tuhan. Jadi soal makanan dan minuman itu yang dikatakan Paulus memang perlu menjadi perhatian penting bagi kita. Ayat 8 itu menjadi salah satu acuan bagi kita untuk melihat segala sesuatu. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kita pun tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi, soal makanan berhala atau tidak, menurut Paulus dan memang menurut iman Kristen, kita tidak ada untung apa-apa dan tidak rugi apa-apa. Yang menjadi perhatian bagi Allah dalam pemahaman orang Kristen adalah dia mau taat melakukan firman Tuhan atau tidak. Bukan soal makanan. Karena makanan tidak pernah membuat orang Kristen masuk surga atau tidak. Kalau begitu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang paling penting yang kita bisa dapat dari teks ini? Yang mau dikatakan dari teks ini adalah bahwa kita memang harus mengerti bahwa kita berbeda dengan orang non-Kristen. Perbedaan itu harus dipahami menjadi sesuatu yang baik untuk kita bersama orang lain. Tetapi bukan berarti dengan perbedaan itu maka kita bisa menyombongkan diri. Orang Kristen tidak kenal sombong. Orang Kristen diajarkan Yesus adalah orang yang mau rendah hati sama seperti Kristus. Oleh karena itu, maka yang diajarkan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang tidak seiman. Kita bekerja sama bukan berarti melanggar apa yang Allah kehendaki. Kalau sudah melanggar pada Allah atau pada ajaran Allah, kita lebih bagus mundur. Memang itu yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, berdasarkan apa yang diajarkan dalam kitab ini, Paulus mengajak kita begini. Alangkah baiknya kita mengalah dengan orang-orang yang memang menganggap bahwa makanan berhala itu menjadi makanan yang menghambat dia untuk maju pada Tuhan. Sebenarnya makanan itu tidak punya apa-apa artinya di hadapan Tuhan. Orang mau kenyang atau orang mau tidak kenyang itu nggak jadi soal bagi Tuhan. Yang penting bagi Tuhan orang mau taat atau tidak. Nah, kalau ini menjadi polemik Bapak Ibu dan Saudara, maka kita yang sudah tahu bahwa di dunia ini tidak akan ada berhala, kita yang percaya jangan mengeraskan hati dan jangan menganjurkan orang lain harus ikut pemikiran kita. Kita tidak perlu seperti itu.
Kalau memang orang itu memang terganggu ketika kita makan makanan berhala, ya sudah, kita tidak usah makan makanan berhala itu. Kenapa? Karena makanan berhala itu juga ketika kita makan tidak ada gunanya. Jadi tidak ada gunanya juga kita berdebat gara-gara makanan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mau melakukan yang baik untuk Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, hari Rabu ini tanggal 15 Juli seluruh GPIB sebenarnya melakukan hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70. Kita sudah mengerti bahwa sejak 70 tahun yang lalu Gerakan Pemuda di GPIB sungguh-sungguh menjadi semacam tiang penyangga yang luar biasa. Kenapa? Karena sejak awal Gerakan Pemuda GPIB itu sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan di luar GPIB, termasuk mengawali sekolah minggu, pengajaran di sekolah minggu itu adalah Gerakan Pemuda. Jadi kita sangat beruntung dengan Gerakan Pemuda ini. Bahkan banyak para pendeta saat ini itu tuh asalnya juga dari Gerakan Pemuda, termasuk penatua, diaken dan lain sebagainya. Berarti Gerakan Pemuda ini adalah gerakan yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan GPIB. Kita bangga karena khususnya kalau kita lihat di Tugu, justru Gerakan Pemuda lah yang menjadi pelopor bagaimana dilakukan live streaming. Yang lain-lain pada waktu itu masih belum melihat ini, tapi Gerakan Pemuda sudah jeli. Ini yang menarik, bahwa Gerakan Pemuda perlu melakukan perkembangan terus, inovasi terus, supaya ia tetap berhasil di tengah-tengah dunia ini. Kita doakan bahwa agar Gerakan Pemuda kita terus menjadi gerakan yang memuji muliakan nama Tuhan, membuat pelayanan yang baik, dan kemudian mengembangkan bakat kreasi yang mereka miliki. Tetapi ini yang penting bagi Gerakan Pemuda, jangan sombong. Oke, mungkin Anda punya pengetahuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah tua, tapi sekali lagi jangan sombong. Kenapa? Karena segala kesombongan sekali lagi bukan diajarkan Tuhan. Segala kesombongan tidak pernah menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan memberikan izin untuk dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah rendah hati. Justru dengan rendah hati itu dinyatakan Yesus. Yesus selalu rendah hati dalam berbagai macam semua kehidupan pelayanannya. Itulah sebenarnya yang diminta. Jadi Gerakan Pemuda, lakukanlah apa yang menjadi tugasmu. Dirgahayu Gerakan Pemuda, dan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu di masa muda, lakukanlah dengan baik supaya engkau mendapat hasil yang baik pada waktunya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GPIB Tugu, kami pada hari Rabu ini bersama-sama memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang menjelaskan kami untuk punya sikap di dalam keberagaman. Kami mengerti bahwa di Indonesia ini kami memiliki keberagaman,
baik dalam budaya, baik dalam pemikiran, baik dalam kebiasaan, maupun juga dalam kepercayaan. Kami harus punya sikap. Kami tidak boleh melakukan sesuatu yang justru menyinggung orang lain. Tetapi kami harus tetap kuat dalam keyakinan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami supaya kami dapat melihat akan ajaran Paulus ketika menghadapi berbagai perbedaan dalam keberagaman. Itulah sebenarnya juga yang menjadi situasi kami di Indonesia. Tuhan kiranya menolong berkati supaya kami dapat melihat mana yang baik yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu dan mana yang tidak. Kami harus tegas supaya kami bisa memahami di mana kami harus berdiri dan di mana kami harus meninggalkan. Itulah sebabnya kami sangat berterima kasih atas firman-Mu ini yang menjelaskan kami untuk bisa bersikap. Dengan demikian kami tidak terbawa arus dalam dunia di sekitar dan di sekeliling kami. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, secara khusus kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup di hari Rabu ini bersama-sama dengan seluruh keluarga. Kami tahu bahwa itu semua adalah berkat-Mu, itu bukan karena gagah dan hebatnya kami, tapi itu semua karena berkat-Mu bagi kami, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami tiap-tiap hari. Tuhan, biarlah kami dapat manfaatkan kesempatan yang Kau berikan bagi kami itu untuk mengubah hidup kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami masih mengerti bahwa pemerintah kami sungguh-sungguh sangat prihatin. Karena kemarin diinformasikan oleh gubernur kami bahwa kemarin kenaikan atau orang yang terinfeksi COVID sangat tinggi. Dan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan juga bagi seluruh penduduk Jakarta khususnya. Supaya hal ini diperhatikan dengan baik oleh setiap kami. Pemerintah sudah memberikan semacam waspada agar kami tidak kembali berada di lockdown atau sama sekali dihentikan dari berbagai macam kegiatan yang ada di Jakarta ini. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami, bantu semua anak-anak-Mu, bantu semua warga Jakarta, supaya kami mengerti ini bukan untuk keselamatan pribadi, ini bukan untuk kemenangan dari salah satu pihak di negeri ini, tapi ini memang menjadi hal yang penting bagi kami sekalian. Bahkan bukan hanya Jakarta, tapi ini sudah sampai dunia internasional. Tuhan kiranya menolong supaya kami tidak meremehkan masalah ini, tapi kami benar-benar dapat menjaganya dengan baik. Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik mereka yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun perkawinan ataupun bersukacita oleh karena berbagai macam situasi. Tuhan, tolong berkati supaya kami semua memanfaatkan hal yang baik di tengah-tengah kami, bukan untuk hal-hal yang jahat, tetapi untuk hal-hal yang memuji muliakan nama-Mu. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh dapat melakukannya. Teringat Tuhan akan aktivitas kami masing-masing, khususnya aktivitas kami secara jemaat untuk melakukan pelayanan yang baik. Teringat akan Yapendi kami. Tuhan, kami tahu bahwa Yapendi kami juga memerlukan pertemuan-pertemuan khususnya pengajaran. Tapi sampai hari ini menjadi batas yang harus terus dikembangkan karena pengajaran tidak bisa dilakukan dalam pertemuan di kelas. Tuhan, kiranya memberkati juga supaya anak-anak kami, mereka yang mendaftar baru di Yapendik Tugu, ataupun mereka yang naik kelas dan lain sebagainya, Tuhan kiranya berkati mereka. Biarlah mereka tetap semangat meskipun harus belajar tanpa guru. Karena memang kami sudah harus melakukan hal itu sebagai tenaga pendidik, bukan lagi guru langsung, tapi justru orang tua. Biarlah metode ini metode lama yang perlu kami kembangkan lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami teringat juga akan warga jemaat kami
yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi lemah dalam berbagai macam hal, baik lemah tubuh maupun juga lemah ekonomi, dalam berbagai macam situasi sosial lain. Tuhan, bantu kami supaya kami memiliki solusi atau jalan keluar, dan kemudian kami dapat kembali hidup dengan baik bersama-sama dengan seluruh jemaat dan memuji muliakan nama-Mu. Biar Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, karena kami tahu hanya Engkau-lah Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak atas semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita sama-sama akhiri doa syafaat ini. Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita berdiri dan terimalah amanat pengutusan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar.
Sidang jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah keluarga kita sudah selesai. Kita sama-sama memperhatikan apa yang sudah kita dengar. Sebelum kita tutup, saya mau mengingatkan kembali tentang ibadah hari Minggu. Bapak Ibu, ibadah hari Minggu ini bukan dilarang, tetapi sebenarnya sengaja dibatasi oleh protokol kesehatan supaya kita semua selamat, supaya COVID-19 itu tidak tersebar melalui gereja. Oleh karena itu sangat diharapkan, khusus bagi mereka yang merasa kurang sehat, lebih baik jangan datang ke gereja supaya tidak membuat situasi yang menjadi tidak kita inginkan. Khusus bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, jika memang kurang sehat, tidak perlu datang ke gereja. Tapi bagi 60 tahun ke atas juga, kalau misalnya terlalu kesulitan, ya sudah, lebih bagus tidak usah ke gereja, karena kita juga menyiapkan live streaming untuk ibadah kita pada jam 10 pagi setiap hari Minggu. Kenapa kita buat? Karena kita ingin supaya semua orang, baik yang hadir di gereja maupun yang tidak hadir, itu bisa mengikuti ibadah. Saya mau ingatkan sekali lagi, karena besok pada tanggal 19 kita akan adakan ibadah khusus peneguhan sidi. Kami tahu bahwa pasti banyak warga jemaat yang berusaha untuk hadir. Tetapi sekali lagi kita mengingatkan bahwa ibadah ini mau tidak mau perlu dibatasi. Yang dalam gereja sudah kita hitung maksimal hanya mereka yang sidi dengan orang tua 2 orang. Dan yang lainnya presbiter. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan saudara, kalau yang harinya terlampau melonjak, memang kita siapkan di halaman. Tujuannya supaya sekali lagi protokol kesehatan tetap kita lalui. Dan ini menjadi hal yang penting bagi kita bersama untuk menjaga supaya kita sama-sama sehat setelah kita mengikuti ibadah. Biarlah itu menjadi perhatian dan kita lakukan terus dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Kepala. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.